Terima kasih Anda masih bersama kami di One Pride Glory. Ya, untuk sajian terakhir malam ini kita akan bahas soal cornerman nih. Apa sih cornerman? Itu loh tim pelatih yang suka teriak-teriak di pinggir arena One Pride. Suka kasih motivasi atau kasih tips bagaimana para fighter harus bertanding. Apalagi ketika tanpa penonton di era pandemi ini kan suara mereka tuh kedengeran jelas banget. Seperti apa sih pengalaman sebagai cornerman? Ini Andini kasih lihat cuplikannya hanya untuk Anda. Dalam sebuah pertarungan MMA, ada satu hal yang selalu luput dari perhatian, padahal perannya tidak kalah penting, cornerman. Biasanya seorang fighter memilih pelatih atau teman berlatih untuk menjadi cornerman dengan tujuan dapat memberikan arahan secara teknis dan juga motivasi ketika sedang bertarung. Selama pandemi, ada hal menarik yang terjadi di setiap penyelenggaraan Fight Night One Pride MMA. Karena tidak dihadiri oleh penonton, para pecinta One Pride yang menyaksikan di layar kaca dapat mendengar dengan jelas suara cornerman ketika memberikan arahan. Seperti pertarungan Ephraim Ginting versus Jordan Hilapok pada Fight Night 38. Saat itu Torik Rayis bertugas menjadi cornerman Ephraim Ginting. Selama pertarungan berlangsung, suara Torik terdengar jelas dari sisi oktagon. Lagi. Bagus, Pal. Tahan Pal di situ, bikin dia flat, Pal. Bikin dia flat. Ganggu dikit, ganggu. Nice, Pal. Perlahan tapi pasti, Torik mengarahkan fighternya untuk melakukan serangan dan mencari poin. Tentunya, arahan dari Torik dijalankan dengan sempurna oleh sang fighter. Hingga akhirnya berbuah kemenangan. Ephraim Ginting mengakhiri pertarungan dengan kuncian rear naked choke. Oke lah, si Jordan karena boxing pukulannya bagus, tendangannya juga bagus, terus footwork, langkah kakinya juga bagus, lebih bagus dari Ephraim jujur. Tapi ketika di bawah, Ephraim udah bisa kendaliin lah, makanya itu kita buat dia capek, karena seorang striker kalau dibawa ke bawah pasti panik, dan itu panik itu bisa bikin capek. Waktu stand up, tangan di atas, dagu turun, sama footwork kanan kiri jangan mau diem gitu. Nah terus waktu dia dapat clean, baru aku ingetin dia untuk bertahan, maksudnya bertahan di posisi itu, jangan buru-buru pindah. Kalau buru-buru pindah biasanya nanti scramble, nanti malah hilang posisi bagus itu gitu. Pas banget posisi itu, jadi aku ingetin si Ephraim, bagusnya Ephraim itu dia dengerinnya bagus, karena ada beberapa fighter agak susah kadang kalau udah di oktagon dia mau dengerin corner agak susah, tapi Ephraim bagus banget, dengerinnya lancar. Terus aku cuma ingetin aja, karena Ephraim di bawah juga nggak terlalu banyak harus dikoreksi karena dia udah bagus lah di bawah gitu, jadi aku cuma ingetin aja. Beda lagi dengan Yakub Chris. Pada Fight Night 39, Yakub memilih Angga sebagai cornerman untuk melawan Rahul Pinang. Pada ronde pertama, suara Angga terdengar sangat jelas memberikan arahan secara teknis kepada Yakub Chris. Hingga ronde kedua, Yakub berhasil menang angka. Peran cornerman berjalan dengan baik. Petaka datang di ronde ketiga. Saat lawannya melakukan takedown, Yakub Chris terancam dalam posisi backmount. Sang cornerman menyarankan untuk melepaskan diri dan terus mencari poin. Namun Yakub tak berdaya, pertarungan berakhir dengan keputusan juri. Yakub kalah angka dari Rahul Pinang. Nah sekarang kamu gak usah takut ke takedown, oke? Main aja biasa, oke? Jangan merubah penampilanmu, tenaganya dia di bawah, kamu santai. Ini ronde terakhir, pukul duk-duk rapi lagi, pukul duk-duk rapi lagi, oke? Tegap. Ya, tinggal satu ronde, 5 menit lagi, nggak habis. Nah, let's go! Oke, terus mukul gas dulu, berani. Ke takedown dia wes, tapi kamu masuk dulu 1-2 pukulan. Oke.
dia nggak ini. Ayo, lagi. Ayo. Tangannya positif di kaki. Sampai kita sudah nggak bisa. Nggak apa-apa. Ayo. Mau, come on. Habisin dia. Terus, nah. Nah, terus, nah. Kelemahannya Jakob Chris yang menjadi PR-nya dia memang dia sebenarnya bisa menurut saya untuk bermain di bawah karena kan saya latihannya dengan dia. Cuman dia itu tidak percaya diri, hanya itu aja sebenarnya. Harus jam terbang menurut saya. Permainan Raul di ronde 3 itu berkembang. Dia merasa ketinggalan poin 1 dan 2, di ronde 3 dia habis-habisan dan itu kelemahannya Jakob. Ya kecolongannya dia disitulah menurut saya. Stamina Jakob Chris hampir menurun. Lebih mengena itu dia kita beri motivasi gitu. Karena memang seorang cornerman itu tugasnya kan nggak hanya memberikan teknik sebenarnya, tapi lebih penting itu memberikan motivasi ke atlet agar dia masih kayak ingin berjuang untuk menyelesaikan ronde itu gitu. Lain lagi dengan Andre Tampubolon. Dia adalah cornerman Lipin Sitorus. Pada partai perebutan sabuk Fight Night 38, suara Andre Tampubolon sangat terdengar jelas di layar kaca, apalagi di One Pride Arena. Siapin. Siap, tenang aja. Ambil yang bisa diambil. Pegang bisa yang dipegang. Pegang bisa yang dipegang. Naik. Iya. Ambil, balas. Iya. Terus. Mainkan. Dan sorong tangannya sorong. Tangannya. Jari. Kuasai tangannya. Tangannya dulu. Pergelangannya. Tarik. Pergelangannya. Balik, kuasai. Apa yang bisa diambil. Kuasai. Ambil aja. Mana tahu dapat jackpot. Ayo. Ambil. Iya, terus Ben. Terus. Ya itu juri semua ketawa itu lihat saya itu. Sampai Bang Rijado pun juga bilang itu di grup fighter kan. Bahasa Medan itu kan ada unik-uniknya juga kan Bang. Jadi kalau kita kasih tahu dengan kata-kata yang benar, mungkin Adi Permana bisa jadi tahu kan. Jadi ini ibaratnya strategi. Posisi si Lipin di take down sama si Adi. Jadi maksudnya ambil yang bisa diambil itu, kalau bahasa pertandingannya kita tangkap yang bisa ditangkap, tangkap pergelangan kakinya. Jadi dia bisa counter. Teknik apa yang Adi pergunakan untuk menjatuhkan Lipin. Setiap cornerman memiliki cara dan gaya masing-masing dalam mengarahkan seorang fighter. Selain faktor skill seorang fighter, kemampuan mengurai secara teknis sebuah pertarungan sepertinya menjadi hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang cornerman untuk memenangkan sebuah pertarungan.